Film diawali dengan memperlihatkan seorang mamah muda bernama Sarah, yang saat itu baru saja pindah rumah ke sebuah rumah baru yang terletak di pinggiran kota, di mana dia hanya tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Chris, dikarenakan Sarah saat itu sedang mengalami masalah dengan suaminya. Saat itu, Sarah sedang menjemput Chris pulang dari sekolah barunya. Di perjalanan menuju ke rumah, Chris bercerita ke Sarah kalau dia tidak menyukai sekolah barunya karena dia tidak memiliki teman di sana. Kemudian, di tengah obrolan itu, Sarah yang tidak fokus menyetir, hampir saja menabrak seorang wanita yang sedang berdiri di tengah jalan. Untungnya Sarah berhasil menghindar. Sarah pun keluar dari mobil untuk memeriksa keadaan. Di sana, Sarah melihat seorang nenek tua yang hampir ditabraknya tadi. Penampilan nenek itu terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Sarah pun menghampiri nenek itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi nenek itu hanya diam, sembari mulutnya terus komat-kamit seperti embah dukun baca mantra. Kemudian, nenek itu menatap ke arah Chris dengan tatapan yang menyeramkan. Sarah yang tidak ingin berurusan dengan nenek itu, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Scene kemudian berpindah, memperlihatkan rumah baru tempat Sarah dan Chris tinggal. Sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota dan jauh dari keramaian. Siang itu Sarah sedang memperbaiki perabotan yang ada di rumah tersebut. Sementara Chris, dia sedang asik bermain dengan mainan kesayangannya. Dikarenakan Chris adalah anak yang sangat susah untuk disuruh makan, Sarah kemudian mengajak anaknya itu untuk memainkan permainan favorit mereka, yaitu adu jelek-jelekan wajah. Dan karena Chris kalah, dia pun harus menghabiskan makanannya. Setelah itu, Sarah kemudian turun ke basement untuk mengambil peralatan di sana. Namun tiba-tiba, terdengar suara Chris yang berteriak ketakutan. Saat diperiksa, ternyata Chris melihat laba-laba, yang dimana itu adalah hewan yang sangat ditakuti oleh Chris. Sarah pun menangkap laba-laba itu, dan akan melepaskannya di luar. Tapi Chris mengatakan, bahwa dia takut jika laba-laba itu nanti akan kembali lagi. Sarah pun mencoba menenangkan Chris, dengan mengatakan kalau laba-laba itu tidak jahat. Lalu Chris yang teringat akan ayahnya, dia pun bertanya kenapa ayah tidak ikut dengan mereka. Pertanyaan itu sontak membuat raut wajah Sarah berubah. Kemudian Sarah langsung melepaskan laba-laba itu, namun tanpa diduga Chris langsung menginjaknya. Chris yang marah dengan ibunya, dia pun berlari ke arah hutan yang tidak jauh dari rumah mereka. Sarah pun mengejarnya. Namun ketika di tengah hutan, Sarah kehilangan jejak dari Chris. Dia lalu berteriak, sambil terus memanggil nama anaknya tersebut. Sampai pada akhirnya, Sarah tanpa sengaja menemukan ada sebuah lubang besar di hutan, yang sempat membuat Sarah khawatir karena mengira kalau Chris telah terjatuh ke lubang itu. Sesaat kemudian, Chris tiba-tiba muncul di belakangnya, dan langsung meminta maaf karena telah membuat ibunya khawatir. Di malam harinya, Sarah yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena merasa haus. Lalu saat sedang mengambil minum, secara aneh Sarah melihat pintu rumahnya yang tiba-tiba terbuka sendiri. Namun, Sarah yang merasa kalau itu hanya disebabkan oleh angin, dia pun kembali menutup pintunya tanpa berpikir yang aneh-aneh. Keesokan harinya, ketika sedang menjemput Chris pulang sekolah, Sarah melihat kalau anaknya itu sedang murung. Ternyata, Chris murung karena di sekolah barunya tersebut, akan segera diadakan talent show. Chris yang belum bisa beradaptasi dengan sekolah barunya itu, mengatakan bahwa dia tidak mau ikut. Namun Sarah terus menyemangati Chris, dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagus agar Chris bisa memiliki banyak teman. Di malam harinya, saat sedang makan malam bersama para tetangganya, salah satu tetangga Sarah yang bernama Louis bercerita, bahwa dulu saat dia masih sekolah, ada salah satu murid yang bernama James. Pada suatu hari, ibunya James datang ke sekolah dan membuat keributan di kelas. Karena hal itu, membuat ibunya James harus diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Akan tetapi setelah dia keluar dari kantor polisi, hal yang tidak terduga pun terjadi. Yang dimana, ibunya James malah membunuh James anaknya sendiri, dengan cara melindasnya dengan mobil. Dan ternyata, ibu James itu bernama Nuren, di mana dia adalah nenek tua, yang tempo hari hampir ditabrak oleh Sarah. Singkat cerita di malam harinya, saat akan tidur, Sarah mendengar suara berisik dari kamar Chris. Namun ketika diperiksa, Chris ternyata tidak ada di kamarnya. Sarah pun kemudian mencari anaknya itu. Di tengah pencarian, Sarah melihat pintu belakang rumahnya yang tiba-tiba terbuka. Dengan perasaan takut bercampur panik,
Sarah terus mencari anaknya sampai ke hutan. Di tengah kegelapan itu, Sarah terus memanggil nama anaknya, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Semakin jauh Sarah memasuki hutan, tiba-tiba Sarah melihat ada sosok aneh di balik pohon. Namun ketika Sarah memeriksanya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Sarah yang semakin panik pun segera kembali ke rumah untuk menghubungi polisi. Namun secara aneh, Chris tiba-tiba muncul dari belakang yang sontak membuat Sarah terkejut. Dan dari sinilah Sarah mulai merasa ada yang aneh dengan anaknya tersebut. Keesokan harinya, Sarah memeriksa keadaannya ke dokter. Terlihat Sarah yang memiliki bekas luka di kepalanya akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dahulu. Siang harinya, Sarah yang sudah menyiapkan makan siang, kemudian mencari Chris untuk diajak makan. Tapi ternyata Chris tidak ada di ruang TV. Dan ketika Sarah kembali ke dapur, secara aneh Chris ternyata sudah duduk di meja makan. Sarah yang melihat hal itu pun merasa bingung, karena sebelumnya, Chris sama sekali tidak ada di sana. Tak hanya itu saja kejadian aneh yang dirasakan oleh Sarah. Suatu pagi, ketika Sarah baru bangun tidur, dia mendapati Chris yang sudah duduk di samping tempat tidurnya sambil menggenggam bunga di tangannya. Chris mengatakan, kalau bunga itu dipetiknya dari kebun. Sarah kemudian berpesan, agar Chris jangan pernah pergi keluar sendirian lagi. Singkat cerita keesokan harinya, saat sedang di perjalanan pulang, Sarah melihat Nuren yang sedang berjalan sendirian di tengah jalan. Sarah pun kemudian membunyikan klaksonnya, menyuruh Nuren untuk minggir. Namun, karena Nuren tidak merespon, Sarah pun keluar dari mobilnya dan berkata kepada Nuren bahwa dia mau lewat. Akan tetapi, Nuren hanya diam saja sambil terus menatap ke arah Chris. Dan kemudian berkata, dia bukan anakmu. Sesaat kemudian, datang seorang kakek bernama Dash yang merupakan suami Nuren. Kemudian, ketika Dash dan Sarah sedang mengobrol, Nuren tiba-tiba berjalan ke arah mobil, sambil terus memandangi Chris. Merasa ada yang aneh, Sarah pun segera pamit untuk pulang. Namun ketika Sarah masuk ke dalam mobil, Nuren yang sedari tadi memandangi Chris, kembali bertingkah aneh sambil terus mengatakan dia bukan anakmu. Dan anehnya, Chris yang aslinya adalah seorang anak yang penakut, dia terlihat santai saja saat menyaksikan hal tersebut. Keesokan harinya, setelah menjemput Chris pulang sekolah, Sarah menyempatkan diri mampir ke rumah Nuren untuk menanyakan maksud dari perkataan Nuren kemarin. Namun sesampainya di halaman rumah Nuren, Sarah melihat sesuatu yang mengerikan. Di sana, Sarah melihat Nuren yang tergeletak tak bernyawa dengan kondisi kepala yang terkubur di tanah. Dan atas hal tersebut, Sarah pun dimintai keterangan oleh pihak polisi. Di tengah sedang diinterogasi itu, Sarah melihat ke arah Chris yang sedang bermain adu panco dengan salah satu polisi, yang kemudian Chris mematahkan lengan polisi tersebut. Namun ternyata, itu hanya halusinasinya saja. Sarah yang semakin merasa ada yang tidak beres dengan Chris, kemudian mendatangi rumah Louis temannya. Di sana Sarah bercerita kepada Louis tentang tingkah Chris yang aneh dan berbeda dari biasanya. Sampai-sampai Sarah merasa bahwa Chris seperti bukan anaknya. Keesokan harinya, ketika Sarah pergi melayat ke rumah Nuren, di sana dia mendapati ada banyak sekali cermin yang ditutupi dengan kain hitam. Sarah kemudian bertanya kepada Dash, kenapa waktu itu Nuren berkata bahwa Chris bukan anaknya. Dan disinilah, Dash mulai menceritakan tentang masa lalu Nuren. Bahwa dahulu, saat ulang tahun anak mereka James yang ke-8, Nuren mulai merasakan hal yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Di mana pada waktu itu, Nuren merasa kalau James bukanlah anaknya. Hal itu bisa Nuren ketahui ketika dia melihat bayangan James lewat cermin. Dan itulah kenapa Nuren tega menabrak anaknya dengan mobil. Karena Nuren merasa kalau itu bukanlah anaknya. Keesokan paginya, ketika Sarah sedang jogging di hutan, dia tanpa sengaja menemukan mainan Chris di dekat lubang raksasa yang tempo hari dia lihat. Sarah yang penasaran pun kemudian berjalan menuju ke lubang raksasa tersebut. Dan melihat kalau lubang itu seperti pasir hisap raksasa, yang bisa menghisap benda apapun masuk ke dalam. Sepulangnya ke rumah, Sarah kembali merasa ada yang aneh dengan Chris. Karena saat itu Chris memakan makanannya dengan sangat lahap. Hal itu berbanding terbalik dengan Chris yang biasanya sangat susah untuk disuruh makan. Sarah kemudian bertanya apakah Chris pergi ke hutan sendirian lagi. Namun Chris mengatakan bahwa dia tidak pergi ke hutan. Merasa kalau anaknya itu berbohong, Sarah kemudian menunjukkan mainan Chris yang dia temukan di hutan. Namun entah kenapa Chris tiba-tiba marah, dan langsung mendorong meja makannya ke arah Sarah dengan sangat kuat.
Melihat hal tersebut, Sarah pun semakin curiga, karena anak kecil seperti Chris tidak mungkin sekuat itu. Di malam harinya, terlihat Sarah yang sedang berendam sembari menenangkan dirinya. Tapi sesaat kemudian, terdengar ada suara aneh yang berasal dari kamar Chris. Dan ketika Sarah mengintip dari lubang kunci, dia melihat Chris yang bertingkah aneh. Yang dimana, Sarah melihat Chris yang saat itu sedang memakan seekor laba-laba. Yang padahal itu adalah hewan yang sangat ditakuti oleh Chris sendiri. Pemandangan itu membuat Sarah jadi ketakutan, dan langsung berlari meninggalkan kamar anaknya. Keesokan harinya, Sarah memeriksakan Chris ke dokter. Tapi setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Chris baik-baik saja. Akan tetapi Sarah yang yakin ada yang tidak beres. Dia kemudian membeli sebuah kamera, dan memasang kamera tersebut di balik dinding kamar anaknya. Setelah itu, ketika Sarah sedang menjemur pakaian, dia menyadari bahwa Chris sedang memperhatikan dirinya dari balik jendela. Keesokan paginya, Sarah terbangun karena mendengar suara anaknya yang sedang bernyanyi, dan bersiap untuk pergi ke acara talent show di sekolahnya. Melihat itu Sarah pun menjadi heran, karena sebelumnya Chris tidak mau mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, saat anaknya sedang tampil, Sarah tiba-tiba mendapat penglihatan lagi. Yang dimana saat itu, Sarah melihat Chris yang tiba-tiba berbicara tentang lubang raksasa yang ada di tengah hutan, dengan nada bicara yang menyeramkan. And the hole in the book. The value. Melihat hal itu, Sarah pun segera berlari keluar meninggalkan anaknya, dan langsung memeriksa kamera yang sebelumnya dia letakkan di kamar Chris. Sarah terlihat sangat terkejut ketika melihat isi rekamannya. Dia kemudian pergi mendatangi Dash, untuk menunjukkan isi rekaman itu. Namun seperti membuka luka lama, hal itu justru membuat Dash marah, dan membanting kamera tersebut. Suatu hari, untuk memastikan apakah Chris benar anaknya atau bukan, Sarah kemudian mengajak anaknya itu untuk memainkan permainan favorit mereka, yaitu adu jelek-jelekan wajah. Namun anehnya, ketika Sarah selesai berhitung, Chris hanya terdiam seperti tidak tahu harus berbuat apa. Hal tersebut tentunya membuat Sarah semakin yakin bahwa itu bukanlah anaknya. Lalu tanpa diduga, Chris kemudian mendekati Sarah dan langsung membantingnya, sampai-sampai Sarah tidak sadarkan diri. Setelah itu Chris menyeret tubuh Sarah keluar rumah, dan menggali sebuah lubang. Dia lalu memasukkan kepala Sarah ke dalam lubang tersebut, yang dimana hal itu sama persis seperti yang terjadi pada mayat Nuren. Dan setelah itu Chris pun jatuh pingsan. Untungnya, Sarah yang ternyata masih hidup, dia kemudian membawa tubuh Chris ke basement. Sarah pun lalu mengambil sebuah cermin dan mengarahkannya ke wajah Chris. Dan terlihat sosok monster menyeramkan di balik cermin itu. Tapi tiba-tiba, Chris yang terbangun kemudian langsung mencekik Sarah. Namun dengan susah payah, Sarah pun melawan dan membanting kepala Chris ke lantai, sehingga Chris jadi kejang-kejang. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Sarah untuk kabur, dan mengunci Chris di dalam basement. Kemudian, Sarah dengan nalurinya sebagai seorang ibu, segera berlari ke lubang raksasa yang ada di tengah hutan. Dengan memberanikan diri, Sarah pun turun ke lubang itu dan membiarkan tubuhnya tersedot masuk ke dalam. Di dalam lubang itu, Sarah menemukan sebuah tempat yang terlihat seperti goa, dan juga terdapat banyak tulang manusia di sana. Lalu, ketika Sarah menelusuri lebih dalam goa tersebut, dia sangat terkejut ketika menemukan sosok Chris yang asli di sana, dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Namun Sarah semakin dibuat terkejut, saat menyadari bahwa di sana juga ada sekumpulan monster yang akan menangkapnya. Sarah pun berusaha keluar dari goa itu sambil membawa Chris. Akan tetapi, saat Sarah hampir sampai di atas, kaki Sarah berhasil ditangkap oleh salah satu monster. Dan ketika Sarah melihatnya, monster itu ternyata telah berubah wujud seperti dirinya. Sarah pun terus memukul monster itu, dan dengan susah payah, Sarah pun pada akhirnya berhasil keluar. Kemudian Sarah mencoba untuk membangunkan Chris. Untungnya, Chris ternyata masih hidup. Sesampainya di rumah, Sarah kembali masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobilnya. Dan terdengar dari arah basement, suara Chris palsu yang terus memanggil dirinya. Lalu tanpa pikir panjang, Sarah pun mengambil bensin dan membakar rumah itu dengan Chris palsu yang masih ada di dalamnya. Kemudian pada scene akhir, terlihat Sarah dan Chris yang sekarang sudah pindah ke kota. Namun, Sarah yang masih khawatir jika sewaktu-waktu kejadian mengerikan itu terulang kembali, Sarah pun memasang banyak cermin di rumah barunya tersebut. Dan film pun berakhir. Itulah tadi, seluruh alur cerita, dari film yang berjudul. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum, dan like video ini bagi yang suka. Oke sekian dulu untuk alur cerita film kali ini.
Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.